Bab 1821. Hidup terus berjalan, dan siapa yang bisa mengklaimnya memudar seperti asap. Setelah diingatkan oleh sekretaris, Gao Zongyuan akhirnya ingat siapa Qiao Xin. Sebelumnya, Lin Yi telah membawanya ke laut bersama para dokter dan perawat wanita dari rumah sakit. Saat itu, dia tampaknya bersenang-senang dengan dokter wanita bernama Qiao Xin. Yang terpenting, dia tahu di mana saudara Lin berada. Ayo, berikan aku nomornya. Saya akan mengirimkannya ke ponselmu sekarang. Ayo cepat. Gao Zongyuan menutup telepon, dan tatapan ketiga orang lainnya tertuju padanya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu gelisah? Tanya Liang Jinming. Bukankah saudara Lin pernah bekerja di rumah sakit Huasan sebelumnya? Saya kenal seorang koleganya. Dia menelepon saya dan bilang dia tahu di mana saudara Lin berada. Astaga! Liang Qiming mengumpat dengan penuh semangat, lalu apa yang kita tunggu? Cepat telepon kembali. Jangan khawatir, sekretaris sedang mengirimkan nomornya. Alasan Qiao Xin ingin menelepon Gao Zongyuan adalah karena Lin Yi sering menyebut mereka saat bekerja. Ia bilang mereka sangat dekat, seperti saudara kandung. Dia merasa harus memberitahu Gao Zongyuan tentang hal ini. Akan tetapi, karena dia tidak mempunyai informasi kontak Gao Zongyuan, dia bolak-balik mencarinya sebelum akhirnya menemukan informasi kontak perusahaan itu secara daring. Saat berbicara, Gao Zongyuan menerima pesan WeChat. Ternyata itu nomor telepon. Tanpa berpikir panjang, Gao Zongyuan memutar nomor dan membuka fungsi pengeras suara. Halo. Apakah ini Qiao Xin? Ini aku. Apakah kamu kakak Gao? Ini aku, jawab Gao Zongyuan cepat. Di mana kakak Lin sekarang? Aku pernah dengar saudara Lin menyebut kalian sebelumnya. Katanya ada juga yang bernama Qin Han dan Liang Jinming. Hubungan kalian berempat sangat baik, kan? Itu sudah pasti. Kami seperti saudara kandung. Mereka ada di sampingku. Kakak Lin sudah lama hilang. Kemana dia pergi? Kami sudah mencarinya gila-gilaan. Dia ada di rumah sakit medis Union di Yanjing. Kalau memungkinkan, bolehkah kamu datang? Baiklah. Kita ke sana sekarang. Kita hubungi saja lewat telepon. Telepon aku kalau sudah sampai. Terima kasih, saudari. Aku akan menyiapkan makanan untukmu nanti. Tidak perlu. Kalau kamu tidak sibuk, cepatlah datang. Setelah Gao Zongyuan menutup telepon, beberapa dari mereka menghela napas lega. Sial, kenapa dia pergi ke Yanjing, geram Qin Han. Aku sangat khawatir, tapi dia begitu santai. Jangan bilang begitu. Teknik saudara Lin memang luar biasa. Dia mungkin sedang mengoperasi kepala suku tertentu. Kalau tidak, dia tidak akan meminta kita pergi ke Yanjing. Itu mungkin. Gao Zongyuan menyalakan sebatang rokok dan merasa jauh lebih rileks. Jangan buang waktu di sini. Dia menelepon untuk meminta kita datang. Kurasa ada hal lain dalam masalah ini. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar, aku akan menelepon kakak senior. He Yuan mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Ji Qingyan. Kamu sudah meneleponku 8 kali hari ini. Kenapa kamu sangat merindukanku? Saya ada rapat nanti dan perlu menyiapkan beberapa informasi. Saya tidak akan bicara dengan Anda untuk saat ini. Kakak senior, tunggu. Jangan tutup dulu. He Yuan menghentikan Ji Qingyan. Namun, ia menelan kembali kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Ia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ada apa? Ada yang lain. Dengan baik. Ekspresi He Yuan tampak bingung. Ia tergagap, tetapi akhirnya mengambil keputusan. Dia di Yanjing. Kamu mau ke sana? He Yuan tidak menyebutkan namanya, tetapi ia tahu Ji Qingyan mengerti siapa yang ia maksud. Ada keheningan di ujung telepon yang lain. He Yuan mendengar Ji Qingyan terengah-engah. Butuh waktu lama sebelum dia mendengar jawabannya. Aku tidak akan pergi. Aku masih ada urusan. Ini insiden besar, saya rasa lebih baik mengklarifikasinya secara langsung, kata He Yuan. Bagaimanapun juga, kalian berdua telah bersama selama lebih dari 2 tahun. Kamu tidak bisa bersikap seperti ini. Bukan masalah besar. Tidak perlu berlebihan. Di masyarakat sekarang, hal-hal seperti itu bukan hal baru. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Ji Qingyan terdiam beberapa detik sebelum berkata, kalau bisa, bantu aku mengiriminya pesan. Aku bukan orang picik. Aku tidak ingin bermusuhan dengannya. Saya ada rapat. Saya tutup teleponnya. Begitu dia selesai berbicara, dia menutup telepon. He Yuan tetap diam. Ia tahu jika ia bicara lagi, kakak perempuannya akan hancur. Namun, yang tidak dia ketahui adalah ketika Ji Qingyan mengetahui tentang Lin Yi, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Ayo pergi.
Kakak senior tidak mau pergi. Ayo kita ke sana. Kakak ipar, ada hal besar yang terjadi. Kamu harus tinggal di sini bersama Presiden Ji. Aku khawatir kalau tidak ada orang di sini bersama kita. Liang Jinming tidak ingin membawa He Yuan bersamanya. Qin Han dan Gao Zongyuan memiliki pemikiran yang sama. Bagaimanapun, mereka berempat bersekongkol. Kalau ada yang ingin mereka katakan, mereka bisa bicara terus terang. Namun, jika He Yuan pergi, ada beberapa hal yang tidak dapat dikatakan. Tidak, aku harus pergi, kata He Yuan dingin, aku harus menamparkan wajahnya. Grup Chaoyang. Dentang, dentang, dentang. Terdengar ketukan di pintu kantornya. Sekretarisnya berdiri di luar dan berkata, Presiden Ji, rapat strategis untuk proyek baru sudah dimulai. Para eksekutif sudah menunggu Anda. Saya beritahu semua orang bahwa ini akan dibatalkan. Kami tidak akan membukanya untuk saat ini. Petik 2. Sekretaris itu menjawab tetapi tidak pergi. Presiden Ji, Chef Li dari kantin sudah menyiapkan ikan kod rebus dan steak madu. Saya akan ambilkan satu porsi untuk Anda. Anda belum makan seharian. Kita bicarakan nanti. Tidak perlu terburu-buru. Kamu bisa pergi dulu. Petik 2. Mengerti. Setelah sekretaris itu pergi, Ji Qingyan bersandar di meja sementara air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi setiap kali dia mendengar nama itu, hatinya akan berdebar kencang. Berantakan, dan dia tidak bisa berhenti menangis. Sepanjang hari, Ji Qingyan memikirkan banyak hal. Pertama kali mereka berbicara. Pertama kali dia naik mobilnya. Pertama kali dia memakan masakannya. Pertama kali dia pergi ke Disneyland bersamanya di Meiguo. Banyak kejadian pertama yang terlintas di depan matanya seperti bayangan yang cepat berlalu. Mungkin dia terlalu keras kepala dan terlalu bergantung. Dia menyesal tidak menghargai 2 tahun terakhir. Dia mengandalkannya tetapi tidak pernah berpikir untuk memberinya pelukan hangat sebagai balasannya. Dia menyadari bahwa dirinya terlalu egois, menginginkan lebih banyak cintanya tetapi tidak memberinya cukup cintanya. Jika dia punya kesempatan untuk mengatakan sesuatu kepadanya lagi, dia pasti ingin meminta maaf dan berterima kasih atas kesabaran dan perlindungannya. Sayangnya, dia tidak berhasil menaklukkan gunung itu, karena tidak bisa membiarkan semua orang mendengar kisahnya. Dia belum sempat mengucapkan selamat tinggal sebelum segalanya berakhir secara tiba-tiba. Ji Qingyan mengepalkan tangannya erat-erat, menangis semakin keras. Ia masih belum bisa melepaskannya. Selama 2 tahun lebih, ia ingin pergi dengan anggun, seolah tak terjadi apa-apa. Namun kehidupan terus berjalan tahun demi tahun, dan siapakah yang dapat mengklaim bahwa kehidupan memudar seperti asap. Bab 1822. Datanglah untuk menemuinya untuk terakhir kalinya. Waktu berlalu bagai air. Tak seorang pun tahu berapa banyak air mata Ji Qingyan yang telah ia teteskan, atau betapa besar konflik batinnya. Pada malam hari, lampu-lampu di Zonghai mulai menyala, dan para pejalan kaki mulai terburu-buru. Kesedihan, kegembiraan, cinta, dan kebencian manusia tak saling terkait. Tak seorang pun tahu bahwa ada jiwa kesepian yang tersembunyi di gedung ini. Dentang, dentang, dentang. Tepat saat dia hendak kembali bekerja, terdengar ketukan lain di pintu kantor. Tuan Ji, ada 2 petugas yang mencari Anda. Petugas. Ji Qingyan tertegun sejenak. Dia tidak pernah berinteraksi dengan siapapun di lingkaran ini, jadi mengapa mereka mencarinya? Datang. Pintu kantor didorong terbuka dan sekretaris masuk bersama 2 orang berseragam militer. Ji Qingyan segera berdiri dan menyambut mereka berdua di sofa. Kami tidak akan duduk, kata salah satu dari mereka. Kami ingin bertanya, apakah Anda Nyonya Ji Qingyan? Iyain. Kami dari Garnison Zonghai, kami di sini hari ini untuk memberi tahu Anda sesuatu, kata militer. Tuan Lin ada di Yanjing. Dia ingin Anda datang. Dia ingin aku datang. Jantung Ji Qingyan berdebar kencang. Nama Lin Yi terasa tabu baginya, dan tak seorang pun boleh menyebutkannya. Ya, aku harap kamu bisa datang. Ji Qingyan menggelengkan kepalanya pelan. Aku punya urusan lain yang harus kuurus, jangan khawatir. Bicarakan sekarang. Aku tidak punya waktu untuk membahasnya. Petik 2. Keduanya saling berpandangan. Berdasarkan informasi yang mereka terima, wanita di depan mereka adalah pacar Tuan Lin. Sekalipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak seharusnya menunjukkan sikap dingin seperti itu, kan? Perintah kami adalah membawa Anda ke Yanjing. Kami tidak tahu apa-apa lagi dan tidak bisa memberitahu Anda banyak. Ji Qingyan menggelengkan kepalanya lagi. Maaf. Aku benar-benar punya banyak hal yang harus dilakukan dan tidak bisa terburu-buru. Lagi pula, kita sudah putus.
Kau tidak perlu mencariku untuk apapun tentangnya. Putus. Mendengar berita ini, sekretaris wanita dan kedua petugas itu sangat terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Baiklah kalau begitu. Karena kamu tidak mau pergi, kami tidak akan memaksamu. Maaf mengganggu. Tidak apa-apa. Terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah pertukaran itu, sekretaris wanita mengirim mereka berdua keluar. Sebuah kendaraan off-road dengan tulisan hitam di latar belakang putih terparkir di lantai bawah grup Chaoyang. Gao Chong duduk di kursi penumpang, menggosok pelipisnya dengan cemas dan ekspresi sedih. Awalnya dia ingin naik, tetapi akhirnya dia tetap di dalam mobil. Dia dan Mo Hongshan telah lama bertugas melindungi Ji Qingyan, jadi mereka tahu betapa Lin Yi menghargainya. Akan tetapi, setelah kejadian itu, dia tidak berani menghadapi Ji Qingyan, jadi dia hanya mengirim kedua rekannya. Pada saat ini, dua petugas keluar dari gedung dan masuk ke dalam mobil. Bukankah dia ada di kantor? Melihat hanya dua orang yang keluar, Gao Chong bertanya. Presiden Ji ada di perusahaan, tapi dia tidak mau pergi. Hah? Dia nggak mau pergi. Gao Chong tidak terbiasa menggunakan TikTok, dan insiden itu segera dihapus oleh keluarga Liang. Ia tidak tahu bahwa hubungan Lin Yi dan Liang Ruoxu telah terbongkar. Presiden Ji mengatakan bahwa mereka berdua sudah putus dan ini tidak berarti apa-apa. Penting baginya, jadi dia tidak akan pergi. Petik 2. Putus. Mendengar berita ini, Mo Hongshan tertegun sejenak. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Apakah kalian mencoba membujuknya? Saya mencoba membujuknya, tetapi dia tidak menolak sama sekali. Kami tidak bisa berkata apa-apa lagi. Baiklah, karena mereka sudah putus. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Saudara Gao, kamu mau kembali ke garnison untuk makan malam atau makan di luar? Aku tidak mau kemana-mana. Antar aku ke bandara. Aku mau ke Yanjing. Oke. Di dalam kantor, Ji Qingyan berdiri di atap. Mobil-mobil di bawahnya sekecil semut. Dari posisi yang begitu tinggi, mustahil untuk membedakan orang dan benda di bawahnya. Namun, sejak mereka berdua pergi, Ji Qingyan tetap berdiri di sana. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dilihatnya. Dengan lesu, Ji Qingyan duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah cantiknya. Rasa sakit dan gejolak batinnya telah mencapai tingkat yang tak tertahankan. Rasanya seolah-olah udara di sekelilingnya seberat 1000 pon, membuatnya sulit bernapas dan bahkan mati lemas. Saat malam semakin larut, kegelapan menyelimuti seluruh Zonghai. Kota yang ramai ini, dengan dinamikanya yang senantiasa berubah, memperlihatkan sisi yang semarak dan penuh warna. Ia bagaikan seorang gadis muda pemalu yang melepaskan kepolosannya, dan berubah menjadi wanita menawan dan anggun. Di tengah tawa dan kegembiraan, kota itu menawarkan kesenangan tanpa batas kepada semua orang. Namun semua ini tidak berarti apa-apa bagi Ji Qingyan. Kesendirian dan ketidakberdayaan membuatnya merasa tidak pada tempatnya bersama indahnya malam, seakan-akan ia adalah sosok yang tidak perlu yang dipotoshop ke dalam pemandangan. Dia merasa tidak pada tempatnya. Lampu di gedung Chaoyang Group berangsur-angsur redup ketika rekan kerja yang bekerja hingga larut malam meninggalkan perusahaan satu persatu, hanya menyisakan satu lampu di lantai paling atas. Dentang, dentang, dentang. Terdengar ketukan di pintu kantor ketika suara sekretaris datang dari luar. Presiden Ji, sudah lewat jam 8 malam. Apakah Anda sedang lembur? Saya masih punya beberapa dokumen yang harus diselesaikan. Saya akan pergi nanti. Tapi ini sudah lewat jam 8. Kamu belum makan banyak seharian. Kalau terus begini, tubuhmu tidak akan mampu menerimanya. Petik 2. Jangan khawatirkan aku. Hari sudah malam. Kamu pulang dulu. Presiden Ji, saya membeli sesuatu untuk Anda dan menaruhnya di depan pintu. Makanlah sedikit atau Anda akan mati kelaparan. Ji Qingyan tidak menjawab. Dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun sekarang. Dia hanya ingin sendiri sejenak. Sekretaris itu mendesah dalam hati. Dia telah berada di sisi Ji Qingyan selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya seperti ini. Namun, ia tak punya pilihan. Setelah apa yang terjadi, ia hanya bisa mencernanya perlahan-lahan. Tak ada orang lain yang bisa membantunya. Kring kring kring. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, teleponnya berdering dan memecah kesunyian di kantor. Seolah-olah tirai hitam besar telah robek tanpa peringatan, menarik Ji Qingyan kembali ke dunia nyata. Dunia yang enggan ia hadapi. Ketika dia melihat nomor di teleponnya, dia menyadari bahwa itu adalah He Yuan. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan menolak panggilan itu. Dia tidak ingin berbicara sekarang, dia juga tidak ingin mendengarkan orang lain. Dia tidak ingin mendengar suara apapun.
Dia hanya ingin diam di sini. Mencoba melarikan diri dari dunia ini dengan cara seperti itu. Malam yang tak berujung selalu menyeretnya ke dalam kenangan. Ia tak berani kembali, tak berani pula memikirkannya lagi. Dia hanya bisa melarikan diri. Akan tetapi, tepat saat panggilan ditolak, telepon berdering lagi. Kali ini, Ji Qingyan tidak menolak, malah mengangkat teleponnya. Namun, suara tangisan He Yuan terdengar dari seberang. Kakak senior. He Yuan menangis terseduh-seduh, seakan-akan langit runtuh. Ji Qingyan panik. Dia tidak mengerti mengapa He Yuan seperti ini. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Kamu harus datang ke Yanjing. He Yuan menangis semakin keras. Kemarilah dan temui dia untuk terakhir kalinya. Bab 1823. Kelembutan terakhir. Flip. Air mata Ji Qingyan jatuh ke kertas. Tulisan tangannya miring, dan jejak darah terlihat di sana. Kertas. Dia meninggalkannya di sana saat dia menulis surat itu. Namun, Ji Qingyan lebih memperhatikan nada surat itu, yang benar-benar berbeda dari Lin Yi yang biasa. Itu lebih seperti perpisahan yang sangat serius. Saat itu, ia memang sudah menduga akan mengalami hal seperti itu. Kalau tidak, ia tidak akan menulis surat seperti itu dan meninggalkan kata-kata seperti itu. Kakak senior, jangan menangis. Orang mati tidak bisa dibangkitkan. Ini tidak bisa diubah. Tao Cheng kesal, tapi dia masih berjalan dan berkata pada Ji Qingyan. Kami akan membantumu mengurus pemindahan grup Ling Yun. Saudari, jangan khawatir. Saya tidak menginginkan hal-hal ini. Matanya tampak tak bernyawa saat dia menggelengkan kepalanya. Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi dan mengapa dia kembali seperti ini setelah perjalanan. Petik 2. Kami dari unit militer rahasia milik Huaxia. Lin Yi salah satu dari kami. Saat sedang dalam perjalanan bisnis ke Panem, ia menghadapi misi yang mendesak. Ia dan seorang anggota tim lainnya tewas dalam misi tersebut. Unit militer rahasia. Ya, kata Tao Cheng. Tapi dia tidak pernah memberitahuku hal itu sebelumnya. Misi yang kami jalankan semuanya sangat berbahaya. Dia takut kamu akan khawatir, jadi dia tidak memberitahumu. Kuharap kamu bisa mengerti. Ji Qingyan menatap Tao Cheng, dan tanpa sadar Tao Cheng mundur selangkah. Dia takut menatap matanya. Itu adalah ketakutan murni. Dia sudah mati. Bagaimana kau bisa mengerti? Ji Qingyan tiba-tiba meninggikan suaranya. Tak mampu menahan emosinya, ia bertanya dengan keras. Kenapa kau biarkan dia menjalankan misi itu? Dia hanya orang biasa. Kau terlalu egois. Ji Qingyan mencengkeram kerah Tao Cheng dan memakinya dengan keras. Tao Cheng tidak bergerak. Ia mengerti bahwa wanita di depannya butuh pelampiasan. Jika itu bisa menenangkannya, tidak ada salahnya membiarkan dia memukulinya sedikit. Kami lalai dalam hal ini. Ini adalah kesalahan kami karena tidak dapat memberikan dukungan tepat waktu. Aku tidak ingin kau mengatakan ini, geram Ji Qingyan. Kembalikan Lin Yi padaku. Kembalikan dia padaku. Saya minta maaf. Kamu, apa hakmu untuk membiarkan Lin Yi melakukan hal seperti itu? Ji Qingyan hampir putus asa. Meskipun beberapa jam telah berlalu, ia masih belum bisa menerima hal seperti itu. Kakak senior, tenanglah. He Yuan membantu Ji Qingyan berdiri. Ini pilihannya sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan orang ini. Ji Qingyan mencengkeram ujung kemeja He Yuan erat-erat. Orang yang selama ini mendukungnya dan menjalani hidup tanpa beban telah lenyap sepenuhnya. Dunia mentalnya telah lama hancur, seperti seorang anak yang ditinggalkan oleh seluruh dunia. He Yuan memeluk Ji Qingyan, tidak tahu harus berbuat apa lagi, jadi dia hanya menangis bersamanya. Cepat, bawa dia kembali ke bangsal. Dokter yang bertugas bergegas menghampiri. Jika kondisinya tidak stabil, tekanan mentalnya dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Petik 2. Dokter segera memberikan obat penenang kepada Ji Qingyan. Tak lama kemudian, emosinya pun mereda, dia pun berbaring dan tertidur lelap. Mereka yang berada di ruangan itu tidak tega melihatnya seperti ini, terutama Xiao Bing. Dia pernah bertemu Ji Qingyan sebelumnya dan tahu seperti apa dia dulu. Seorang wanita yang melambangkan kecantikan dan keanggunan, tetapi kini semua kualitas yang nyaris sempurna itu telah lenyap. Dia bahkan tampak agak acak-acakan. Semakin dalam cinta, semakin dahsyat kehancurannya. Di bangsal di ujung lorong, Qiao Xin berdiri di dekat jendela, mendengarkan. Tangisan dari jauh, diam-diam menyeka air matanya. Suara-suara dari bangsal itu memutarbalikkan hatinya, membuatnya sulit bernapas. Sebagiannya karena Lin Yi. Sudah lama ia merawatnya seperti kakak laki-laki. Kalau bukan karena dia, ia tidak akan dirawat di rumah sakit Huasan.
Dan sekarang, dia benar-benar pergi dengan cara seperti itu. Dia tidak dapat menerima hal seperti itu untuk beberapa waktu. Bagian lain hatinya merasakan sakit untuk Li Chuhan. Hatinya terasa getir, tapi dia bahkan tidak punya hak untuk menangisinya. Dia hanya bisa bersembunyi di bangsal dan diam-diam menyeka air matanya. Tidak seorang pun tahu tentang penderitaan Li Chuhan. Lin Yi adalah satu-satunya pilar spiritualnya dan satu-satunya keluarganya di dunia ini. Sekarang Lin Yi telah tiada, dunia Li Chuhan hancur. Tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan Lin Yi di hatinya. Ia duduk diam di ranjang rumah sakit, tak bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun. Tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya, seolah ia telah menyatu dengan ruangan gelap itu. Seolah-olah tidak ada satu hal pun yang terjadi padanya. Bangsal Lin Yi sangat sepi. Orang-orang di dalamnya seolah kehilangan arah hidup saat ini. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ayo kita semua keluar. Jangan di sini, kata Tao Cheng. Pada titik ini, tidak ada gunanya berjaga di sini. Setelah beberapa detik hening, Qiu Yuluo dan Ning Che berjalan keluar satu demi satu, diikuti oleh Qin Han dan yang lainnya. Namun Liang Ruoxu tidak pergi. Ia tetap di samping tempat tidur Lin Yi, menatapnya tanpa bergerak. Dia bersikap seolah-olah dia masih di sana, matanya dipenuhi kelembutan. Kau sungguh berbeda, bahkan saat mati pun kau tak akan membiarkan orang-orang merasa tenang. Liang Ruoxu berkata lembut, sambil membelai tangan Lin Yi dengan lembut, matanya memancarkan kepolosan seorang gadis kecil. Dulu waktu ketemu aku, kamu ngomong terus. Kenapa sekarang diam saja? Kalau berani, duduk dan bilang mau ngapain. Aku setuju apapun. Ini satu-satunya kesempatanmu. Kalau kamu melewatkannya, nggak akan ada kesempatan lagi. Hal yang paling menyebalkan darimu adalah caramu menggoda lalu pergi. Sekarang aku memberimu kesempatan, tetap saja tidak ada reaksi. Sama sekali tidak jantan, Dengan lembut, Liang Ruoxu membelai tangan Lin Yi, memiringkan kepalanya ke belakang agar air matanya tidak jatuh. Sudah kuputuskan. Setelah semuanya beres besok, aku akan mengundurkan diri. Aku akan berkeliling dunia, menjelajahi berbagai tempat. Mengenai abumu, aku akan membawa sedikit. Kalau ada yang keberatan, aku akan mengambilnya diam-diam. Dengan cara apapun, aku akan mengambilnya. Tapi jangan khawatir. Apapun yang terjadi, kau tetap Presiden Ling Yun Group. Aku akan memastikan acara perpisahanmu meriah. Dan mengingat matamu yang suka melirik, aku akan membakar beberapa patung kertas tambahan untukmu, agar kau bisa ditemani. Di tengah kalimat, emosi Liang Ruoxu yang ditahan dengan hati-hati putus seperti tali yang putus, dan dia tidak bisa lagi menahannya. Pergi seperti ini, aku benar-benar merasa sangat menyesal. Liang Ruoxu menghela napas. Kamu selalu bilang aku tidak lembut. Aku berpikir untuk mengubahnya, agar terlihat lebih feminin. Tapi sekarang kamu seperti ini, bahkan jika aku bersikap lembut, kamu tidak akan menyadarinya. Liang Ruoxu menyeka air matanya dan berbisik di telinga Lin Yi. Mungkin ini adalah kelembutan terakhir yang ditinggalkannya untuk Lin Yi. Bab 1824. Lin Jingzan ada di sini. Di luar bangsal, Qin Han dan yang lainnya menyalakan sebatang rokok dan menyerahkan satu kepada Tao Cheng. Menurut peraturan, merokok tidak diperbolehkan. Akan tetapi, pada momen istimewa ini, ditambah dengan kenyataan bahwa tidak banyak orang di sana, sang dokter tidak terlalu peduli, bahkan tidak berani peduli. Namun, ia sangat penasaran dengan latar belakang pemuda yang telah mengorbankan dirinya. Ia sebenarnya telah membuat banyak orang waspada. Misi apa yang dia jalani? Tanya Qin Han dengan wajah muram. Maaf, itu sudah aturan. Kita tidak bisa membicarakannya. Apakah dia seseorang dari luar negeri? Ya. Apakah Anda tahu organisasi yang mana? Maaf, kami juga tidak bisa mengatakan itu. Kamu tidak bisa mengatakan ini, dan kamu tidak bisa mengatakan itu. Kamu harus memberi kami beberapa petunjuk, kata Qin Han, berusaha mengendalikan amarahnya. Kalau saja bukan Tao Cheng yang berdiri di hadapannya, dia mungkin sudah menamparnya sekarang. Ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa, kata Tao Cheng. Tapi tenang saja, kami akan membalaskan dendam mereka. Kami tidak akan membiarkan orang-orang itu lolos begitu saja. Kalian mungkin tahu identitas kami, dan kami tidak sehebat Lin Tua. Mustahil bagi kami untuk berhadapan langsung dengan mereka, kata Qin Han. Kita mau keluar uang, keluar puluhan miliar, beli nyawa-nyawa itu. 1 miliar per nyawa. Kasih aku informasi. Saya benar-benar tidak bisa. Tao Cheng merasa gelisah. Aku tahu kamu dekat dengan Lin Yi dan aku mengerti perasaanmu, tapi masalah ini sangat rumit. Kamu tidak bisa bertindak bebas. Kalau tidak, ini tidak akan terjadi.
Kuharap kamu bisa tenang. Qin Han mengumpat. Ia juga dipenuhi amarah, tapi tak tahu harus melampiaskannya kemana. Tao Cheng menghela napas, tidak tahu bagaimana cara memberitahu Qin Han dan yang lainnya tentang ini. Orang-orang dari Brigade Pengawal Pusat tahu betul bahwa jika Lin Yi mencoba menyelamatkan Zhou Liang saat itu, selama dia bersembunyi, dia pasti bisa bertahan sampai bala bantuan tiba. Dia pasti bisa selamat. Namun, ia tidak menyerah pada Zhou Liang. Sekalipun Zhou Liang sudah meninggal saat itu, ia harus membawa jasadnya kembali. Dia benar-benar layak menjadi Brigade Garda Pusat. Di Bandara Yanjing, 2 mobil bendera merah dan 3 Audi A8 berhenti di sisi landasan pacu. Orang biasa tidak dapat berkendara di sini, terutama karena ini adalah Bandara Yanjing. Namun karena orang di dalam mobil itu adalah Lu Beichen, tidak ada aturan yang tidak fleksibel. Tak lama kemudian, sebuah pesawat Emirates Airlines terbang dari kejauhan dan akhirnya mendarat di landasan pacu. Pesawat itu berhenti tak jauh dari ketiga mobil itu. Orang-orang di ketiga mobil keluar satu demi satu. Lu Beichen, Liang Xianghe, Liang Chunxiao, Shen Sui, Liu Hong, dan 6 penjaga yang menyertainya. Tatapan mereka tenang. Hanya Liu Hong yang gemetar karena gugup. Liang tua, apakah dia benar-benar akan kembali? Berdiri di samping Liang Chunxiao, Liu Hong bertanya dengan tenang. Pangkat militer mereka berdua sama, tetapi Liang Chunxiao berada di divisi utama, sementara Liu Hong berada di subdivisi. Setelah perbandingan yang cermat, ia masih sedikit lebih rendah daripada Liu Hong. Namun, karena mereka mempunyai hubungan pribadi yang baik, ia menyebut temannya dengan cara ini. Ya, benar. Liang Chunxiao sedikit emosional. Dia sudah pergi lebih dari 20 tahun. Ini pertama kalinya dia kembali. Semuanya telah berubah. Liang Chunxiao 7 tahun lebih tua dari Liu Hong. Ketika mereka bertempur di Yanjing dan menimbulkan masalah, Liu Hong masih anak-anak. Dia hanya mendengar nama Lin Jingzhan dari orang lain. Sama halnya dengan anak-anak SMP dan SMA sekarang, ketika mendengar cerita para gangster tua, mereka semua akan terpesona. Saat itu, Liu Hong seperti ini. Saat masih muda, Lin Jingzhan adalah idolanya, tetapi dia belum pernah melihatnya secara langsung. Hari ini, ia berkesempatan bertemu dengan orang berkuasa di Yanjing. Emosinya tak terlukiskan. Tetapi yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Lin Yi adalah putra Lin Jingzhan. Berita ini sungguh mengejutkannya. Tak lama kemudian, pintu pesawat terbuka dan 6 orang keluar. Lin Jingzhan dan Qin Yingyue keluar. Penampilan Lin Jingzhan jauh melampaui ekspektasi Liu Hong. Rambutnya pendek dan fitur wajahnya jelas, terutama mulut dan hidungnya. Dia sangat mirip dengan Lin Yi. Ia mengenakan pakaian kasual sederhana tanpa banyak gaya. Ia tampak seperti pria parubaya biasa, tetapi tatapannya setajam elang. Namun, ketika mereka turun dari pesawat, Liu Hong menangkap satu detail. Saat dia melangkah keluar pintu kabin, dia melihat sekelilingnya. Ini adalah penyakit akibat kerja. Orang-orang yang sering melakukan aktivitas berbahaya akan memiliki kebiasaan ini. Akan tetapi, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan Liu Hong berdiri terpaku di tanah. Dia melihat ada 4 orang lainnya yang mengikuti Lin Jing keluar. Ada 2 pria dan 2 wanita. Mereka tampak berusia 30-an atau 40-an. Dia tidak tahu siapa orang-orang ini, tetapi dia melihat tanda-tanda di tubuh mereka. As sekop, as keriting, as hati, as wajik. Kemampuan intelijen Brigade Garda Pusat merupakan yang terbaik, dengan banyak berkas yang tidak terekam disimpan dalam brankas rahasia. Dia ingat dengan jelas misi yang pernah dilaksanakan di Pulau Tilian. Tepat saat misi tersebut hampir berhasil, sekelompok orang mencegat mereka. Mereka dipukuli habis-habisan sehingga hampir tidak punya kesempatan untuk melawan. Jika pasukan Yanlong tidak datang, akibatnya pasti lebih parah lagi. Dia ingat betul bahwa orang yang menyerang mereka memiliki tato serupa di lengannya. Tapi orang itu memiliki tato Raja Sekop, sementara orang di depannya sekarang. Situasi itu tidak memberi Liu Hong banyak waktu untuk berpikir. Tangisan Qin Yingyue memecah kesunyian. Saat dia melihat Shen Sui, dia tidak bisa menahannya lagi. Sui. Maaf, kami tidak melindunginya. Keduanya berpelukan dan menangis. Air mata Shen Sui mengalir tak terkendali. Saat menghadapi kesedihan yang amat mendalam, emosi manusia bagaikan balon tipis. Jika tidak ada yang menyentuhnya, mungkin akan tetap baik-baik saja. Namun, jika seseorang menyentuhnya, mengucapkan sepatah kata, bergerak, atau bahkan melihatnya, emosinya akan runtuh bagai banjir. Sebagai perbandingan, pria akan menjadi lebih pendiam pada saat ini. Lin Jingzhan berdiri di depan Lu Beichen dan Liang Xianghe, ekspresinya emosional. Paman Lu, Paman Liang, lama tak berjumpa. Kalian semua sudah tua.
Kamu bukan lagi anak yang gegabah seperti dulu, kata Lu Beichen, sulit bagimu untuk tetap berada di luar selama bertahun-tahun. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Lin Jingzhan tersenyum dan berkata, bawa kami ke sana untuk melihatnya dulu. Ayo pergi. Sudah larut. Sekelompok orang masuk ke mobil masing-masing. Melihat keempat orang yang mengikuti Lin Jingzhan, emosi Liu Hong menjadi rumit. Suatu firasat buruk muncul dalam hatinya. Bab 1825. Ketenangan sebelum badai. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah sakit. Qin Yingyue bergegas ke bangsal Lin Yi. Begitu dia masuk, dia melihat Liang Ruoxu duduk di sampingnya. Tubuh Lin Yi dibaringkan di tempat tidur. Tangisan Qin Yingyue memekakkan telinga. Ia berlutut di depan tempat tidur Lin Yi, dan semua orang di lantai itu bisa mendengar tangisannya. Dia tidak memiliki identitas seperti Lin Jingzhan. Sebagai perbandingan, dia hanyalah orang biasa. Sama seperti ribuan ibu. Dia rapuh, dan kematian Lin Yi adalah sesuatu yang tidak sanggup dia tanggung. Nak, buka matamu dan lihat aku. Air mata Qin Yingyue membasahi spray, ia terisak tak terkendali. Ia menggenggam tangan Lin Yi erat-erat, tak ingin melepaskannya apapun yang terjadi. Dia tidak percaya bahwa putranya, yang baru saja mengakuinya, akan meninggalkannya di usia yang begitu muda. Tetapi tidak peduli seberapa banyak dia menangis, tidak ada seorang pun yang menjawab. Lin Jingzhan berdiri sekitar 1 meter dari tempat tidur, tatapannya tertuju pada Lin Yi. Meski hanya melihatnya di foto, namun putra yang belum pernah ditemuinya ini membuat hatinya yang tenang bergetar. Ia pun terharu, namun ia pendam dalam-dalam dan tak memperlihatkannya. Orang yang terbaring di tempat tidur itu adalah satu-satunya garis keturunannya. Dia merasa Lin Yi akan seperti dirinya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhnya. Sayangnya, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Suara mendesing. Lin Jingzhan menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Wang Cuiping, Zhao Kuanfu, dan yang lainnya muncul di pintu ruangan. Mereka telah berdiri di sini sejak Qin Yingyue memanggil Lin Yi sebagai putranya, dan perasaan mereka menjadi semakin rumit. Sulit untuk menerima bahwa ibu kandungnya akan muncul seperti itu. Bagaimanapun, dia telah menghilang selama lebih dari 20 tahun. Apakah Anda orang tua angkat Lin Yi? Melihat Wang Cuiping dan Zhao Kuanfu, Lin Jingzhan bertanya. Kami adalah. Saya ayahnya, Lin Jingzhan. Terima kasih telah merawat dan membesarkannya selama bertahun-tahun. Kami berutang budi padamu untuk ini. Zhao Kuanfu punya 1000 kata untuk diucapkan, tetapi pada akhirnya, semuanya berubah menjadi desahan. Kurasa kalian juga dalam masalah. Kalau tidak, kalian tidak akan meninggalkannya. Tapi, semuanya sudah seperti ini, jadi tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Zhao Kuanfu menyeka air matanya. Seandainya kalian bisa kembali lebih awal. Dia sudah mulai menjanjikan, tapi kejadian seperti ini terjadi lagi. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Ini jalan yang dia pilih. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun, kata Lin Jingzhan. Tapi aku tetap harus berterima kasih padamu karena telah membesarkannya selama ini. Kalau bisa, aku akan memikirkan cara untuk membalas budimu. Kami tidak menginginkan kompensasi apapun atas pengasuhannya. Kami hanya ingin dia tumbuh sehat dan menjadi orang baik, tapi dia... Sekarang keadaan sudah seperti ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Mari kita semua melupakannya. Lin Jingzhan menepuk bahu Zhao Kuanfu, lalu meninggalkan bangsal dan pergi ke kamar sebelah. Lu Beichen, Liang Xianghe, Liang Chunxiao, dan Liu Hong semuanya ada di sana, sepertinya menunggu Lin Jingzhan datang. Kalian semua melihatnya, kan, kata Lu Beichen. Lin Jingzhan mengangguk. Kudengar dia melindungi seseorang saat meninggal, seorang kawannya juga ikut meninggal bersamanya. Saat Lin Yi melindunginya, dia sudah meninggal, kata Lu Beichen. Jika dia tidak memilih untuk menyelamatkan rekannya saat itu, dia pasti bisa bertahan sampai kau tiba, dan hal seperti itu tidak akan terjadi. Yingyue, ceritakan beberapa hal tentangnya kepadaku. Dia bisa dibilang orang yang setia. Wajar baginya untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan seseorang. Lu Beichen mengangguk. Dia tidak ingin menghakimi tindakan Lin Yi benar atau salah. Tetapi hal itu membuktikan bahwa dia tidak salah menilai pria itu. Apa yang kau lakukan terhadap orang-orang ular hitam? Ketika saya menerima berita itu, saya langsung kembali dari pulau. Saya belum sempat bertindak, kata Lin Jingzhan. Tapi aku memang menghabisi beberapa Meiguan untuk melampiaskan amarahku. Soal ular hitam, aku akan mengurusnya nanti saat aku kembali. Lin Jingzhan berhenti sejenak selama beberapa detik. Kudengar ada mata-mata di Brigade Garda Pusat, dan seseorang menembak dari balik bayangan di tempat kejadian, yang secara tidak langsung menyebabkan situasi ini.
Benarkah itu? Kami cukup yakin ada mata-mata di Brigade Garda Pusat. Aku akan menemukan orang itu, kata Lu Beichen. Mengenai orang yang menembak dari balik bayangan, saya belum bisa memastikannya karena kami belum mengetahui semua kejadian di tempat kejadian perkara. Tapi semua ini sepertinya sudah direncanakan. Untuk membunuh putraku, mereka bahkan menyembunyikan 10 kilogram biji besi. Orang di balik ini pasti sangat tangguh. Apa kau punya tersangka? Aku belum memikirkannya, kata Lu Beichen. Selama konflik berlangsung, pihak lain tidak memberikan informasi apapun, jadi sulit bagi kami untuk menebaknya. Lin Jingzhan tidak berbicara. Udara terasa membeku. Meskipun si pembunuh tidak mengungkap identitasnya, tidak banyak orang di negara ini yang mampu melakukan hal seperti itu. Maksudmu keluarga Wang dan Qin? Tanya Liang Xianghe. Keluarga Wang itu besar. Mereka bisa saja melakukan hal seperti ini, kata Lin Jingzhan. Wang Tingshan juga orang yang ambisius dan ambisius. Dia punya kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Meskipun keluarga Qin telah merosot selama bertahun-tahun, tidak sulit bagi mereka untuk melakukan hal seperti itu. Lagi pula, karena mereka pasti punya motif untuk melakukan hal seperti itu. Mengenai siapa pelakunya, kita harus terus menyelidikinya. Lu Beichen dan Liang Xianghe saling berpandangan dan mendapat firasat buruk. Lin Jingzhan tampaknya tidak terburu-buru untuk memastikan siapa pembunuhnya. Ia memiliki logikanya sendiri dan akan menyeret siapapun yang mampu melakukan tindakan seperti itu dan menyelidiki masalah ini secara perlahan. Karena tidak banyak orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Di seluruh Huaxia, jumlah tersangka bisa dihitung dengan satu tangan. Baginya, mengatur hal seperti itu tidak akan sulit. Ini Huaxia, jangan buat masalah. Aku mengerti. Aku tahu batas kemampuanku, dan aku tidak akan mengacaukan segalanya, kata Lin Jingzhan. Kalau ada informasi lain, jangan disembunyikan dariku. Aku dan Ying Yue akan melanjutkan masalah ini. Sepanjang percakapan, tak satu pun dari mereka menyinggung keluarga Wang kepada Lin Jingzhan. Bahkan Shen Sui, yang dekat dengan Qin Ying Yue, tidak mengungkapkan apapun. Mereka semua tahu bahwa jika mereka mengungkapkan kecurigaan mereka kepada Lin Jingzhan, niscaya hal itu akan menyebabkan pergolakan besar. Lin Jingzhan akan melakukan apa saja. Jika dia benar-benar tahu tentang ini, keluarga Wang pasti akan kacau balau. Namun, keluarga Wang masih memiliki pengaruh besar di Tiongkok. Jika dia menyerang mereka, konsekuensinya bisa tak terbayangkan. Yang terpenting, Lin Jingzhan tidak peduli dengan konsekuensinya. Dia sama seperti Lin Yi, tipe yang akan membalas dendam atas kesalahan sekecil apapun. Ketika saatnya tiba, keluarga Wang tidak akan pernah menikmati kedamaian. Dan mereka juga akan dimasukkan dalam daftar hitam Tiongkok dan menjadi musuh abadi. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Lu Beichen. Bab 1826. Penyesalanku. Jiqingyan tertegun dan pikirannya menjadi kosong. Apa yang kamu bicarakan? Kami di rumah sakit di Yanjing. Dia tidak bisa datang. Kalau kamu datang sekarang, kamu masih bisa menemuinya untuk terakhir kalinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia tidak bisa datang? Jiqingyan meninggikan suaranya, hampir berteriak. Dia terluka karena bom, kalau kamu tidak datang, kamu benar-benar tidak akan bisa melihat apapun. Aku akan pergi sekarang, tunggu aku. Zhong Yuan sudah mengirim mobil untuk menjemputmu. Ada pesawat pribadi di bandara. Cepat datang. Dengan telepon di tangannya, dia berlari menuju pintu. Berdebar. Jiqingyan tersandung dan jatuh ke tanah. Lututnya membentur tanah dengan keras, tetapi ia bangkit dan bergegas turun tangga seolah-olah nyawanya bergantung padanya. 3 jam kemudian, hari sudah fajar. Rumah sakit medis Union yang penuh sesak tidak lagi penuh sesak. Jiqingyan duduk di mobil yang diatur oleh Gao Zongyuan dan berhenti di pintu masuk departemen rawat inap ketiga. Namun, pada saat ini, setidaknya ada 100 mobil yang terparkir di pintu masuk departemen rawat inap ketiga. Semua jenis plat nomor dapat dilihat. Setelah turun dari mobil, Jiqingyan bergegas menuju gedung seperti wanita gila. Dia naik lift ke lantai 22. Kecemasannya membuat setiap detik terasa menyiksa. Begitu dia keluar dari lift, dia mendengar tangisan yang tak terkendali. Jiqingyan berdiri terpaku di tanah. Tidak jauh dari sana, dia melihat He Yuan, Wang Cuiping, Zhao Kuanfu, dan Guo Ningyue. Tangisannya bagai pisau baja yang menggores gendang telinganya dan menusuk jantungnya. Kakak senior. Begitu melihat Jiqingyan, He Yuan bergegas menghampiri dan memeluknya erat, sambil menangis semakin keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Jiqingyan berkaca-kaca, seakan-akan dia telah terdiam. Kakak ipar. Guo Ningyue juga memeluk Jiqingyan. Kakakku sudah pergi.
Seperti patung, Ji Qingyan berdiri terpaku di tanah, matanya tak bernyawa dan tak bernyawa. Duka menyelimuti semua orang. Selain merasa sedih, tak seorang pun tahu harus berbuat apa saat ini. Nyonya Ji, ikut aku. Tao Cheng menahan kesedihannya dan berjalan mendekati Ji Qingyan. He Yuan dan Guo Ningyue menemani Ji Qingyan ke bangsal. Kakak senior. Kakak ipar. Begitu dia tiba di pintu, dia kehilangan kendali atas kakinya dan dia terjatuh ke tanah. Beberapa anggota wanita dari Brigade Garda Pusat bergegas menghampiri dan membantunya berdiri. Di tempat tidur, Ji Qingyan tidak melihat Lin Yi, melainkan melihat sehelai kain putih yang menutupi seseorang. Namun, Ji Qingyan tidak bisa lagi berjalan sendiri. Dia ditopang oleh seseorang yang membantunya ke tempat tidur. Lin Yi. Dia mengulurkan tangan ragu-ragu dan mengangkat kain putih yang tampaknya beratnya 1000 pon. Dia melihat wajah yang dikenalnya, lelaki yang dipikirkannya siang dan malam. Namun, dia tidak menyangka bahwa saat mereka bertemu lagi, mereka akan terpisah selamanya. Tiba-tiba, Ji Qingyan tampak menjadi tenang. Setelah mengalami banyak suka dan duka, dia akhirnya bisa menghadapi emosinya dengan tenang. Namun kali ini, bukan dengan pikiran tentang Lin Yi, melainkan gelap gulita. Ketika dia terbangun lagi, waktu sudah lewat pukul 3 pagi. Kakak senior. Ji Qingyan ditempatkan di ruangan lain. He Yuan dan 3 orang lainnya ada di sana, tanpa sepatah kata pun. Kenapa aku di sini? Kamu baru saja pingsan. Di mana Lin Yi? Aku harus menemukannya. Masih di sebelah. Kita harus menyelesaikan prosedur sisanya nanti subuh. Ji Qingyan tahu maksudnya. Dia mungkin akan dikirim ke rumah duka besok pagi. Dia mengangkat selimut dan bergegas keluar ruangan. Suara tangisan masih terdengar di koridor. Itu adalah Wang Cuiping dan Guo Ningyue. Kakak ipar. Saat melihat Ji Qingyan, Guo Ningyue berdiri dari bangku, air mata mengalir di wajahnya. Mereka berdua tumbuh bersama. Perasaannya terhadap Lin Yi mungkin lebih besar daripada perasaan saudara kandung. Matanya sudah bengkak karena menangis. Wang Cuiping lebih terkendali daripada Guo Ningyue, tetapi matanya juga bengkak. Zhao Kuanfu dan Wu Feiyue berdiri di dekat dinding, sementara yang lain berjongkok di sudut. Mereka diam 1000 bahasa, seolah-olah mereka telah menua beberapa tahun dalam sekejap. Jangan menangis. Air mata mengalir di wajah Ji Qingyan saat dia menghibur Guo Ningyue. Saat ini, dialah yang paling membutuhkan penghiburan, tetapi dia tetap harus kuat dan menghibur Guo Ningyue. Duduklah dengan Ibu Wang sebentar. Aku akan masuk dan menemuinya. Mendorong pintu bangsal hingga terbuka, Ji Qingyan berhenti. Ia melihat Liang Ruoxu di ranjang Lin Yi. Tak seorang pun dari mereka tahu bahwa mereka akan bertemu dengan cara seperti itu suatu hari. Melihat Ji Qingyan, Liang Ruoxu bangkit dari kursinya. Ekspresinya agak gelisah, dan sulit baginya untuk menatap Ji Qingyan secara langsung. Namun, Ji Qingyan tidak ingin bersikap terlalu perhitungan lagi. Sudah sampai pada titik ini. Dia hanya akan membiarkan semua masalah berlalu begitu saja. Selain Liang Ruoxu, Qiu Yuluo, Ning Che, Xiao Bing, dan Tao Cheng, semuanya ada di sana. Tidak ada yang mau pergi. Bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi? Tatapan ketiga wanita itu tertuju pada Tao Cheng. Lihat ini dulu. Kami menemukannya padanya. Ini ditujukan untukmu. Ji Qingyan melihat Tao Cheng telah menyerahkan catatan berlumuran darah padanya. Gemetar saat menerima catatan itu, emosi Ji Qingyan sekali lagi bergejolak. Bacalah seperti apa adanya. Ini pertama kalinya aku menulis surat untukmu setelah lebih dari 2 tahun. Saya tidak tahu apakah saya bisa kembali, jadi saya menulis surat ini untuk Anda sebelumnya. Saya yakin meskipun saya tidak bisa kembali, jenazah saya masih bisa diangkut ke negara ini. Jadi, ada kemungkinan besar Anda bisa melihat surat ini. Jika aku meninggal, semua bisnis di bawah grup Ling Yun akan berada di bawah namamu tanpa syarat. Aku sudah mengatur semua ini sejak lama. Jika kau menemui kesulitan dalam masalah ini, pergilah ke area garnison Songhai dan temui seseorang bernama Yang Guangxia. Dia akan membantumu menyelesaikan semuanya. Jika kamu membaca surat ini, aku tidak tahu apakah kamu bisa menerimanya, tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak tahu hal seperti ini akan terjadi. Kuharap surga akan melindungiku lagi. Jika aku bisa kembali hidup-hidup, aku akan pergi bersamamu untuk mendaftarkan pernikahanku. Hidup ini terlalu rapuh. Aku tidak ingin meninggalkan penyesalan. Tapi kalau kamu baca surat ini, berarti aku sudah mati. Kalau kamu nggak mau lagi jalanin perusahaan ini, jual aja semuanya dan jalani hidup yang kamu mau. Maafkan aku. Aku hanya menemanimu selama 2 tahun dalam hidupku yang panjang ini. Ini penyesalan dan kemalanganku.
Aku benar-benar tidak ingin ini terjadi. Hanya saja aku tidak akan punya kesempatan lagi. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku harus menyelamatkannya. Maafkan aku karena telah mengecewakanmu. Bab 1827. Siapa yang mengambil biji itu? Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Lu Beichen. Apakah kita akan menyerang keluarga Wang dan keluarga Qin? Entahlah, tapi seseorang harus bertanggung jawab atas ini. Lagi pula, dia putraku satu-satunya. Kita berutang padanya. Secara logika, aku harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Saat berbicara, Lin Jingzan menundukkan kepalanya dan tidak melihat siapapun. Dia tinggal di Huaxia. Kalianlah yang menariknya ke Brigade Garda Pusat. Paman Lu, Paman Liang, aku yakin ada beberapa hal yang kalian ketahui lebih dariku. Saat ini, tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Ini tidak adil baginya. Keduanya terdiam cukup lama. Setelah sekian lama, Lu Beichen berkata, sebenarnya, kami juga tidak punya target yang jelas, tapi seperti yang Anda katakan, tidak banyak orang yang mampu melakukan hal seperti itu. Saya mengerti. Aku sudah selesai dengan ini. Sambil berbicara, tatapan Lu Beichen menyapu Lin Jingzan dan 4 orang di belakangnya, dengan ekspresi tak berdaya. Lin Jingzan mengangguk. Aku masih ingin bertanya satu hal lagi. Tahukah kau di mana dia menyembunyikan 10 kilogram biji besi itu? Ketika orang-orang kami pergi ke sana, kami tidak menemukannya. Ketika kami menginterogasi ular hitam, mereka juga tidak mendapatkan biji besi itu. Mendengar berita ini, Lu Beichen dan Liang Xianghe saling berpandangan. Bijinya tidak ada di tangan kami, dan kami juga tidak menemukan informasi relevan apapun. Suasana suram menyebar ke seluruh ruangan. Karena masalah ini sangat aneh. Pada saat-saat terakhir, anak buah ular hitam masih mengejar dan mencegatnya, yang berarti mereka tidak mendapatkan biji tersebut. Jadi kemana perginya bijinya? Pada saat ini, Liu Hong mengutarakan keraguannya. Mungkinkah Lin Yi menyembunyikan biji itu? Lalu, dia meninggalkan petunjuk untuk kita temukan di masa depan. Namun, selama konfrontasi, petunjuk itu hancur, menyebabkan biji itu kehilangan kontak. Itu mungkin saja, tapi kecil kemungkinannya, analisis Lu Beichen. Lin Yi adalah orang yang sangat teliti. Pikirannya sangat luas. Surat-surat yang ia tulis untuk kedua wanita itu tersimpan dengan sempurna. Ia pasti akan lebih berhati-hati dengan hal sepenting biji besi itu. Kesalahan seperti itu kecil kemungkinannya terjadi. Yang lain juga setuju dengan analisis Lu Beichen. Namun, pertanyaan ini tampaknya menjadi kunci insiden ini. Jika mereka dapat menjawabnya, banyak masalah akan terpecahkan. Saat itu, Lin Jingzan merasa Song Jinmin telah menyentuhnya dari belakang, tetapi ia tidak melakukan apapun. Seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu. Itu saja untuk saat ini, kata Lin Jingzan, aku akan menyelidikinya perlahan nanti. Karena dia belum dapat menemukan jawabannya saat ini, Lu Beichen tidak terlalu memikirkan masalah ini. Meskipun Lin Yi telah mengorbankan dirinya, ia tetap harus menghadapinya perlahan-lahan di masa depan. Kalau tidak, itu tidak adil bagi mereka berdua. Setelah pemakaman besok, kalian bisa kembali agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Lin Jingzan dan 4 orang di belakangnya semuanya adalah tokoh-tokoh papan atas yang dicari secara internasional. Lu Beichen juga mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membawa mereka secara diam-diam. Jika mereka tinggal di sini terlalu lama, pasti akan menimbulkan kecurigaan Departemen Keamanan. Ini tidak akan baik bagi siapapun. Saya akan mencoba yang terbaik. Pada titik ini, masalahnya sudah selesai. Lin Jingzan juga telah menyelesaikan tujuan perjalanannya. Pertama, dia datang untuk menemui putranya yang belum pernah dia temui sebelumnya. Yang kedua adalah balas dendam. Dia tidak tahu siapa pembunuhnya, tapi itu tidak masalah. Dia hanya harus membunuh semua orang yang tidak disukainya. Alasan mengapa dia mengobrol dengan Lu Beichen dan Liang Xianghe tentang hal-hal ini adalah untuk memberi mereka pemberitahuan. Ini karena dia tidak akan menyerah pada tujuannya. Lu Beichen dan Liang Xianghe juga tahu temperamen Lin Jingzan. Begitu dia memutuskan, dia tidak akan menyerah. Apalagi ini tentang kematian Lin Yi. Di dalam ruangan, Lu Beichen dan Liang Xianghe masing-masing menyalakan sebatang rokok. Liang Xianghe berkata dengan suara rendah. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Bukannya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja Brigade Garda Pusat tidak mampu menangani masalah ini, kata Lu Beichen. Lupakan keempat tim Brigade Garda Pusat, bahkan tim Yanlong pun bukan tandingan mereka. Dia datang ke sini hari ini bukan untuk membahas hal ini dengan kita. Terus terang, dia datang untuk memberitahu kita. Bahkan tim Yanlong pun tidak sebanding dengannya. Mendengar penilaian ini,
Liu Hong memiliki perasaan campur aduk. Di Brigade Garda Pusat, selain 4 tim tempur reguler, ada juga tim Yanlong yang berada di atas mereka. Sejauh ini, seleksi tim Yanlong sangat ketat. Mereka yang bukan kelas B tidak akan bisa masuk ke tim Yanlong. Ini seperti tim 4 di Brigade Garda Pusat, di mana mereka yang belum mencapai kelas C tidak akan dapat bergabung. Tidak seperti ketiga tim lainnya, yang memperhitungkan kasus khusus, persyaratan untuk tim 4 dan tim Yanlong tidak pernah diturunkan. Namun, sang ketua mengatakan bahwa meskipun tim Yanlong diikut-sertakan, mereka tidak akan sebanding dengan tim Yanlong. Orang-orang ini. Liu Hong mengambil tong sampah dan membuang abunya untuk mereka berdua. Kamu ingin bertanya tentang mereka? Lu Beichen sekilas melihat isi pikiran Liu Hong. Liu Hong terkekeh. Saya penanggung jawab rangkaian dasar Brigade Garda Pusat. Saya pasti ingin tahu lebih banyak. Saya tidak yakin level apa yang telah dia capai, tetapi keempat orang di belakang mereka semuanya telah mencapai level A, sisanya bisa Anda tebak sendiri. Mereka semua telah mencapai kelas A. Liu Hong menggigil. Rasa dingin menjalar dari tumit hingga ke ubun-ubun kepalanya. Kekuatan tempur seperti itu cukup untuk menduduki satu tempat di Pulau Tilia. Pada saat yang sama, Lin Jingzhan dan yang lainnya tiba di koridor. Setelah sekian lama, tangisan Qin Yingyue masih terdengar, tetapi Lin Jingzhan tidak kembali. Ia malah pergi ke ujung koridor, bersandar di jendela, dan menyalakan sebatang rokok. Terkait pengorbanan Lin Yi, Lin Jingzhan tidak menunjukkan banyak gejolak emosi, yang tampak agak dingin. Namun, tidak bisa dikatakan bahwa Lin Yi tidak penting baginya. Emosinya terlalu terkendali, tidak seperti ekspresi luar Qin Yingyue. Dia mempunyai rencananya sendiri, berharap untuk bertemu Lin Yi di puncak dalam beberapa tahun, tetapi momen itu tidak pernah datang. Itulah penyesalannya. Apakah kamu baru saja mengatakan sesuatu? Lin Jingzhan menatap Song Jinmin dan berkata, saya merasa orang-orang Mamen mungkin ada di sana. Beberapa dari mereka memandang Song Jinmin. Akhirnya, Lin Jingzhan bertanya, bagaimana kamu bisa menebaknya? Sebelumnya, saat kami di Dora, kami bertemu sekelompok orang dengan level yang sangat tinggi. Mereka merampas biji besi Yefri tepat di depan kami. Jika saya tidak tiba tepat waktu, dia pasti sudah tamat. Lagi pula, pihak lawan memiliki orang-orang kelas B. Sekarang biji besi itu telah menghilang, kemungkinan besar kelompok orang ini akan muncul lagi. Bab 1828. Raja lama telah meninggal, raja baru harus ditunjuk. Apakah kamu yakin itu dari Mamen? Lin Jingzhan menjentikkan abu rokok dan bertanya dengan suara rendah. Tidak, itu hanya tebakan, kata Song Jinmin. Dalam hal ini, Lin Yi tidak bertarung lama dengan orang asing dan Mei Guan. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bersembunyi dan melarikan diri. Lagi pula, biji besi itu kemungkinan besar hilang saat ia melarikan diri. Ini membutuhkan kemampuan pengintaian yang sangat tinggi. Di antara orang-orang yang saya kenal, termasuk kami, tidak lebih dari 5 orang yang memiliki kemampuan seperti itu, kata Ace of Hearts. Tapi orang-orang Mamen memang punya kemampuan seperti itu. Ace of Spades, yang nama aslinya Mira, adalah seorang wanita pirang bermata biru dengan pinggang ramping, kaki jenjang, dan sosok yang eksplosif. Ia memiliki sepasang mata yang memikat, seperti Black Widow dari Marvel, memancarkan aura dingin. Di organisasi Lin Jingzhan, ia terutama menangani pekerjaan intelijen dan merupakan kelas A. Sekalipun mereka bukan dari Mamen, kita tidak boleh meremehkan kemampuan lawan, kata Ace of Clubs. Ace of Clubs, yang bernama Geisen, adalah seorang pria kulit hitam dari Feizu Selatan, dengan tinggi hampir 2 meter. Di samping Mira, ia tampak seperti gunung kecil, namun memiliki pikiran yang tajam. Ia terutama bertanggung jawab atas misi penyerangan dalam organisasi dan juga merupakan anggota kelas A. Ada yang sangat aneh tentang ini. Kalau Mamen atau organisasi lain yang mencuri biji itu, kenapa mereka tidak membunuh mereka berdua saja, tanya Ace of Diamonds. Tidak ada orang yang berbaik hati merampok dan tidak membunuh. Ace of Diamonds, yang bernama Monica, tampak pucat jika dibandingkan dengan Mira dalam hal penampilan dan bentuk tubuh. Di tengah keramaian, ia hanya akan terlihat biasa saja tanpa fitur yang mencolok. Namun, beliau pernah menjadi ahli bedah paling terkemuka di dunia. Ingatannya sangat kuat, bahkan bisa dikatakan memiliki ingatan fotografis. Beliau juga berkelas A. Analisis Monica juga membuat yang lain curiga. Mereka tahu bahwa tidak ada orang asing yang baik. Jika seseorang tidak memiliki beberapa nyawa di tangannya, mereka bahkan tidak akan dianggap sebagai pemain serius di bidang tersebut. Terutama mereka yang berani mencuri biji bas, semua organisasi ini kejam dan tak kenal ampun. Sungguh mustahil mereka akan membiarkan siapapun hidup.
Masalah ini mengandung begitu banyak hal yang mencurigakan, sehingga sulit bagi Lin Jingzhan dan yang lainnya untuk memahami situasi sepenuhnya. Namun baginya, siapa yang mencuri biji itu bukanlah masalah utamanya. Yang penting adalah mengungkap dalang di balik operasi ini. Orang-orang yang menjaga rumah sakit begadang sepanjang malam, begitu pula keluarga Wang. Ayah dan anak Wang berkumpul di ruang belajar. Senyum terpancar di mata mereka. Sebotol anggur merah juga tersedia di meja. Keduanya sering bersulang. Saat itu, sebuah Audi A8 hitam berhenti di pintu masuk villa keluarga Wang. Limi merapikan pakaiannya dan berjalan menuju ruang kerja. Bagaimana keadaan di rumah sakit? Sudah ditutup. Tidak ada cara untuk masuk tanpa orang yang tepat, kata Limi. Namun mengingat situasi saat ini, kami harus memulai proses pemakaman besok. Setelah sekian lama, akhirnya tiba saatnya. Kata Wang Tingshan. Awasi terus perkembangannya. Aku ingin tahu apa lagi yang sudah disiapkan Lu Beichen untuk masalah ini. Pikirkan beberapa karangan bunga dan kirimkan kepadanya besok, kata Wang Mian. Lagi pula, kita kan teman lama. Sekarang dia sudah pergi, aku harus bersikap sopan padanya. Tidak, kata Wang Tingshan. Ini akan menimbulkan kecurigaan. Jangan lakukan apapun dan anggap saja ini tidak pernah terjadi. Mereka bebas berbuat apa saja. Ini tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Wang. Petik 2. Sayang sekali aku tidak membunuhnya sendiri dan tidak bisa memberinya beberapa karangan bunga. Mau bagaimana lagi? Level Lin Yi sangat tinggi. Kalau bukan karena Paman Chen-mu yang menembaknya 2 kali dari belakang, siapa tahu apa yang bisa membunuhnya. Harus diakui, Wang Tingshan adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia telah menangani masalah ini dengan nyaris sempurna. Dia tidak membiarkan orang-orang di bawahnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dan menyembunyikan diri mereka dengan baik. Namun, dari awal hingga akhir, dia telah mengabaikan satu hal. Variabel terbesar dalam masalah ini adalah Lin Jingzhan. Dia bukan orang yang berakal sehat. Dia akan menghapus semua target yang mencurigakan. Baiklah, asal dia mati, aku puas. Sisanya tidak penting, kata Wang Mian. Tapi aku tak ingin melepaskannya begitu saja. Aku ingin dia mati tanpa kedamaian. Yanjing, keluarga Qin. Saat fajar, kepala keluarga Qin, Qin Yinglong, duduk di tempat tidur. Seiring bertambahnya usia, orang-orang terbiasa bangun pagi. Terlebih lagi, ia telah mengembangkan kebiasaan bangun pagi setiap hari untuk berlatih tinju. Oleh karena itu, sekitar pukul 4 setiap hari, ketika matahari mengintip dari timur, ia akan bangun untuk berlatih tinju agar kemampuannya tetap terasah. Dering-dering-dering. Qin Yinglong baru saja mengenakan pakaiannya ketika teleponnya berdering. Dia menyadari bahwa itu adalah asistennya. Apa itu? Qin Yinglong berkata dengan suara pelan. Ia tidak ingin ada yang mengganggunya saat ia bangun pagi untuk berlatih tinju. Ia ingin setenang mungkin. Sesuatu yang besar terjadi di Yanjing tadi malam. Lin Yi, yang menyimpan dendam terhadap keluarga Qin, meninggal dunia. Ekspresi Qin Yinglong membeku dalam sekejap. Apa katamu? Lin Yi sudah mati. Banyak petinggi militer yang tahu tentang ini, tapi Lu Beichen sudah tahu. Sudah memerintahkan lockdown. Saya mendengarnya secara tidak sengaja. Dia sebenarnya sudah mati. Berita ini terlalu tidak terduga bagi Qin Yinglong. Dia sedikit terkejut. Lin Jingzhan telah belajar banyak tentang Lin Yi. Dengan dukungan kuat dari Lu Beichen dan keluarga Liang, Lin Yi tidak diragukan lagi merupakan pilar generasi penerus di Tiongkok. Sekarang, dia meninggal tanpa alasan. Terlalu mengejutkan. Lalu, ada kabar lainnya. Tidak untuk saat ini, semuanya sudah ditutup, jawab asisten itu. Tapi dia sudah meninggal, dan pemakamannya diperkirakan akan dilakukan hari ini. Hehe, coba tanya-tanya di mana mereka mengadakan pemakaman. Kita harus mengirimkan karangan bunga apapun yang terjadi. Oke. Selain keluarga Qin, keluarga terkemuka lainnya di Yanjing juga mengetahui tentang pengorbanan Lin Yi. Meskipun Lu Beichen telah memerintahkan pemblokiran berita, mustahil untuk merahasiakan semuanya sepenuhnya. Keluarga-keluarga yang berpengaruh memiliki jaringan yang luas dan pasti akan mendengar beberapa berita. Keluarga seperti Zhao, Gu, Lu, dan Sun, yang sebelumnya memiliki konflik dengan Lin Yi, semuanya mengetahui kematiannya. Selama beberapa waktu, badai melanda Yanjing, dan banyak sekali orang yang segera terbangun. Di satu sisi, banyak yang merasa balas dendam mereka telah tercapai dan ingin menyingkirkan Lin Yi. Di sisi lain, kematiannya kemungkinan besar akan menyebabkan kemunduran Lingyun Group. Selama bertahun-tahun, mereka telah menyaksikan Lin Yi bangkit, menjadi raksasa industri semikonduktor Huaxia hanya dalam waktu 2 tahun. Namun dengan kematiannya, segalanya akan runtuh.
Ini akan menyebabkan dampak besar pada industri semikonduktor Huaxia. Raja yang lama telah meninggal, dan raja yang baru harus diangkat. Ini adalah kesempatan besar bagi gelombang baru. Mata semua orang mulai memerah. Bab 1829. Menyebabkan masalah. Saat itu fajar. Saat itu pukul 6 pagi di Yanjing, dan sebagian besar penduduk kota terbangun dari tidur mereka. Para paman dan bibi membawa tas mereka ke pasar untuk membeli sayur-sayuran. Mereka memetik dan memetik di kedua sisi jalan dan menawar dengan pedagang kecil. Pemuda itu memegang telepon genggamnya dan berlari di jalan sambil membawa tasnya, berharap dapat mengejar bus dan kereta bawah tanah yang akan segera tiba. Bahkan beberapa anak terbangun untuk menghafal kata-kata bahasa Inggris. Dunia ini seakan tak banyak berubah sejak kemarin. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Suka dan duka orang lain tak lagi menjadi urusan mereka. Di lantai 22 departemen rawat inap ketiga rumah sakit medis Union. Hanya sedikit orang yang tahu bagaimana orang-orang di lantai ini menghabiskan malam. Suasana hening, seperti pemutar DVD yang dihentikan sementara. Saat itu, tak ada lagi tangisan. Air mata mereka telah mengering. Pada saat yang sama, Lu Beichen dan yang lainnya berjalan keluar dari bangsal sebelah. Puluhan orang dari 3 tim Brigade Garda Pusat menunggu di koridor, menunggu instruksi lebih lanjut. Dia tampak lesu saat berkata pada Liu Hong. Anda dapat menangani masalah selanjutnya. Baiklah. Liu Hong menemukan Lin Jingzhan dan Zhao Kuanfu. Mereka adalah ayah dan ayah angkat Lin Yi. Rincian spesifiknya masih mereka yang putuskan. Pada saat yang sama, Wu Feiyue berdiri di belakang Zhao Kuanfu. Setelah kejadian seperti ini, ia harus berdiri dan membantu. Waktunya hampir tiba. Rumah duka sudah siap. Kalau tidak ada yang lain, kita harus membawanya ke sini. Lin Jingzhan memberi isyarat mengundang. Lin Yi telah tumbuh di sisimu selama bertahun-tahun, kami akan menjaganya. Di jalanmu. Petik 2. Bagaimana kita bisa melakukan itu, kau ayahnya, kita tidak bisa memutuskan untukmu sekarang karena kau. Di sini. Petik 2. Tidak apa-apa. Kami akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu sudah merawatnya selama bertahun-tahun. Anda lebih berkualitas dari kami. Ekspresi Zhao Kuanta tampak sedih, dan dia sedang tidak ingin bersikap terlalu rendah hati tentang masalah ini. Kalau begitu, mari kita buat semuanya sederhana. Saat kita mengantar jenazah ke rumah duka, bolehkah kami mengikuti mobilnya? Biar kami. Zhao Kuanfu menyeka air matanya. Mari kita antar dia pergi lagi. Tidak masalah. Aku akan mengaturnya. Menurut pengaturan Liu Hong, orang-orang dari Garda Pusat. Brigade berjalan menuju keluarga Lin Yi. Mereka memberitahu apa yang terjadi selanjutnya dan memulai langkah berikutnya. Namun, tindakan ini seperti meledakkan balon tipis. Ji Qingyan, Liang Ruoxu, Qin Yingyue, Wang Cuiping, Guo Ningyue, dan yang lainnya kembali menangis. Kalau mereka didukung, mereka mungkin jatuh ke kelompok itu. Karena banyaknya orang dan identitas Lin Yi, banyak proses yang diperlukan diabaikan, tidak seperti orang biasa yang harus melalui banyak prosedur. Sekitar pukul 7 pagi, jenazah Lin Yi dan Zhou Li yang dibawa ke mobil sebelum dibawa menuju rumah duka. Selain pengemudi, Lin Jingzhan, Qin Yingyue, Zhao Kuanfu, dan Wang Cuiping juga ada di dalam mobil. Mereka bersiap mengantar Lin Yi untuk terakhir kalinya. Ia ditutupi dengan kain putih, tetapi tidak seorang pun mengangkatnya karena tidak ada seorang pun yang berani melihat. Pukul 8 pagi, mobil tiba di rumah duka. Aula perpisahan seluas 300 meter persegi dipenuhi orang. Mereka sedang mempersiapkan perpisahan terakhir jenazah. Mengapa kamu masih duduk di sini? Di sudut auditorium, Liang Chunxiao bertanya ketika dia melihat Lin Jingzhan mengenakan kacamata hitam dan duduk di sudut dalam ruangan. Berisik sekali, aku ingin diam sejenak. Liang Chunxiao menepuk bahunya dan menatap sahabat lamanya. Ia juga punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi akhirnya, kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Ia merasa tidak ada yang pantas dikatakannya. Pria maha kuasa ini tidak sekeras besi. Hatinya mungkin lebih kacau daripada siapapun saat ini. Namun, ia tak bisa meluapkan kekesalannya seperti yang lain. Ia harus menyimpan semuanya dalam hati. Pada saat itu, terdengar suara sumbang dari arah pintu. Sangat tidak etis jika tidak ada seorang pun yang memberitahu kami tentang acara sebesar itu. Mendengar seseorang berbicara, semua orang melihat ke pintu dan melihat lebih dari 10 orang masuk. Mereka berpakaian mewah dan pakaian mereka berwarna-warni. Tak ada sedikit pun kesedihan di wajah mereka. Orang yang memimpin jalan masuk adalah Zhao Mo, yang sebelumnya telah dipukuli hingga menyerah oleh Lin Yi. Selain itu, Gu Changchuan, Sun Ce,
dan Lu Xuan mengikuti dari belakang. Para pengawal di belakang mereka masing-masing memegang karangan bunga dan meletakkannya di samping jenazah sambil tersenyum. Mengikuti dari belakang adalah para tetua dari keempat keluarga. Ayah Zhao Mo, Zhao He, ayah Gu Changchuan, Gu Peng, ayah Lu Xuan, Lu Yuanlin, dan ayah Sun Ce, Sun Chunqiang, juga masuk. Kemunculan orang-orang ini membuat suasana aula perpisahan menjadi aneh. Bagaikan sungai kuning yang memasuki laut, membentuk warna yang berbeda dari birunya laut. Zhao Mo berjalan mendekati mayat itu dan menatap Lin Yi yang tak bergerak. Lalu, ia tersenyum. Lin Yi, oh Lin Yi, kau benar-benar mengecewakanku. Aku masih menunggu untuk melampauimu dan membalas dendam lama, tapi bagaimana kau bisa mati begitu saja? Langit memang punya mata. Orang jahat mati muda. Kurasa aku harus mulai menyembah Buddha dan melakukan lebih banyak perbuatan baik, kata Zhao Mo dengan nada mengejek. Diam kau. Liang Jinming mengeluarkan ponselnya dan melemparkannya ke Zhao Mo. Kalau berani ngomong satu kata lagi, aku bunuh kamu. Coba aja kalau nggak percaya. Pada saat yang sama, Qin Han dan Gao Zongyuan juga melangkah maju, menunjuk Zhao Mo dan kelompoknya. Keluar dari sini. Ini bukan tempat untukmu, pinta Qin Han. Zhao Mo tampak tidak marah sama sekali. Ia menatap Qin Han dan yang lainnya dengan ekspresi mengejek. Qin Han, kita sudah bersaing secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Apa kau benar-benar berpikir kita tidak setara denganmu? Kita hanya tidak ingin mengganggumu. Zhao Mo menyalakan sebatang rokok dengan santai. Waktu Lin Yi masih hidup, aku agak berhati-hati. Sekarang dia sudah mati, apa kau pikir aku peduli padamu? Pengusaha akan selalu menjadi pengusaha. Bagiku, kalian hanyalah pendatang baru. Simpan saja tenagamu. Persetan denganmu. Qin Han dan dua lainnya tidak tinggal diam. Mereka menyingsingkan lengan baju dan bergegas menuju Zhao Mo dan yang lainnya. Suara mendesing. Karena dia memiliki keuntungan, Qin Han meninju wajahnya. Zhao Mo terhuyung mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh. Namun saat itu, Gu Changchuan menyerbu dan menendang Qin Han. Tidak diragukan lagi dia seorang profesional. Qin Han dan dua orang lainnya sama sekali bukan tandingannya, dan mereka ditendang hingga terpental. Liang Jinming dan Gao Zongyuan juga tidak lebih baik. Sebelum mereka sempat menyerang Lu Xuan dan Sun Ce, mereka ditundukkan oleh Gu Changchuan. Saudara Qin. Xiao Bing dan Luoqi berjalan mendekat dan membantu mereka bertiga berdiri. Xiao Bing menatap mereka berempat. Hari ini sangat penting. Kuharap kalian tidak datang dan membuat masalah. Kau pikir kau siapa, Jalang? Enyahlah. Piek. Xiao Bing mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Zhao Mo. Bab 1830. Karena kalian semua ada di sini, mengapa tidak tinggal lebih lama? Zhao Mo terpental akibat tamparan Xiao Bing, tidak mampu menahan kekuatan Xiao Bing sama sekali. Belum lagi dia, bahkan praktisi bela diri Gu Changchuan pun kalah dari Xiao Bing. Anggota Brigade Garda Pusat adalah eksistensi yang mampu menghancurkan orang biasa. Bahkan jika Xiao Bing hanyalah seorang wanita. Sialan, kau cari mati. Setelah Zhao Mo dipukuli, Gu Changchuan bergegas maju. Namun, kali ini dia salah memilih lawan. Kau membuat masalah di aula duka saudara Linku. Aku benar-benar ingin menghajarmu sampai mati. Xiao Bing berbalik ke samping dan menghindari serangan Gu Changchuan. Lalu, ia menjambak rambutnya dan meninju wajahnya. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Air mata mengalir di wajah Xiao Bing saat dia melampiaskan semua kepahitan di hatinya pada Gu Changchuan. Karena di tim 1, dialah yang paling dekat dengan Lin Yi. Dibandingkan dengan anggota lainnya, kematian Lin Yi merupakan pukulan berat baginya. Ayah Gu Changchuan, Gu Peng, berjalan mendekat. Enyahlah, atau aku akan menghajarmu juga. Gu Peng terkejut dengan keberanian Xiao Bing dan berdiri terpaku di tanah, tidak berani bergerak. Kalau dulu, dia tidak akan sedingin itu. Namun, setelah pertempuran di Panem, anggota tim I telah berubah total. Ini juga merupakan keyakinan umum Brigade Garda Pusat. Mereka tumbuh dalam pertempuran. Baiklah, berhenti, kata Liu Hong dengan suara rendah. Memukul Gu Changchuan adalah satu hal, tetapi status Gu Peng adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dari sudut pandang yang lebih luas, Liu Hong tidak bisa membiarkan Xiao Bing melanjutkan, yang juga merupakan cara untuk melindunginya. Xiao Bing berhenti dan melemparkan Gu Changchuan ke samping. Sampah dan parasit sepertimu, yang hanya mengandalkan keluargamu, tidak pantas disebut setara dengan saudara Lin. Brengsek. Wajah Gu Changchuan berlumuran darah, sikap ramah tamahnya sebelumnya hilang sama sekali. Dipukuli seperti ini oleh seorang wanita di tempat umum adalah sesuatu yang tidak bisa diterimanya.
Di saat genting, Gu Peng turun tangan dan memanggil Gu Changchuan. Ia sudah memahami situasinya. Wanita muda ini bukan orang biasa. Liu Hong, apa maksudmu? Apa kau sedang memerintahkan anggota Brigade Garda Pusatmu untuk menyerang orang? Tanya Gu Peng dingin. Liu Hong mendongak ke arah Gu Peng, ada sedikit rasa dingin di matanya. Cukup. Lihatlah orang-orang yang hadir. Aku tahu pengaruhmu, tapi hati-hati jangan sampai bermain api dan terbakar. Melihat Lu Beichen, Liang Xianghe, Shen Sui, dan Qin Yingyue di kerumunan, orang-orang dari 4 keluarga besar sedikit ragu-ragu. Orang-orang ini sangat berpengaruh di Yanjing, bahkan di seluruh Wuxia. Dalam situasi seperti itu, mencoba mengalahkan mereka dan melakukan sesuatu jelas mustahil. Tapi itu tidak masalah. Selama dia tidak menunjukkan kelemahan atau memberi mereka pengaruh, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Hari ini suasananya cukup ramai di sini, banyak sekali orang yang datang. Saat suasana mulai tegang, terdengar suara menggoda dari luar. Semua orang menoleh untuk melihat Qin Yinglong datang bersama putranya, Qin Yanfu, dan keponakannya, Qin Yanling. Melihat kedatangan keluarga Qin, ekspresi Qin Yingyue sedikit berubah. Ia tidak menyangka mereka akan datang. Dibandingkan dengan keluarga lain, meski pengaruhnya serupa, keluarga Qin memiliki sedikit keunggulan. Namun, tidak seperti keluarga lainnya, setibanya di sana, keluarga Qin tidak memilih untuk mencari masalah. Sebaliknya, mereka langsung menemui Qin Yingyue. Yingyue, sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu. Akhirnya kau bersedia kembali. Lama tak berjumpa, kakak. Qin Yinglong mendengus dingin, hubungan kalian benar-benar tersembunyi dengan baik. Aku baru tahu sekarang kalau Lin Yi adalah putramu. Apakah ada gunanya mengatakan semua ini sekarang? Tidak, tapi gara-gara kamu, keluarga Qin jadi menolak. Ini semua salahmu. Qin Yinglong meninggikan suaranya tanpa alasan. Jelas sekali bahwa ia telah lama memendam amarah ini di dalam hatinya. Jika kau ingin menyalahkanku, aku tidak keberatan, kata Qin Yingyue sambil menahan kesedihannya. Tapi hari ini adalah hari pemakaman putraku. Apapun yang terjadi, kau tetap pamannya. Aku tidak memintamu untuk melepasnya. Aku hanya berharap kau bisa pergi dengan tenang. Haha, kenapa kau tidak pergi diam-diam? Qin Yinglong tertawa terbahak-bahak. Ketika dia menyerang Yanfu dan Yanling, dia tampak tidak menunjukkan belas kasihan dan menjadikan kita bahan tertawaan orang lain lagi. Apa menurutmu aku akan setuju? Kakak, kenapa kau melakukan ini? Tanya Qin Yingyue. Jika kamu terus seperti ini, keluarga Qin tidak akan bisa berkembang. Apa maksudmu? Aku tahu ada beberapa masalah di antara kalian semua, tapi masalah itu sudah lama berlalu. Setidaknya sudah 6 bulan berlalu sejak itu. Kalau kalian benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, kenapa harus menunggu sampai hari ini? Qin Yingyue mencibir, penghinaan dan rasa jijiknya tampak jelas saat dia melirik anggota keluarga lainnya. Butuh waktu lama bagimu untuk maju karena kau takut setelah putraku memukulmu. Kau tidak berani bertindak. Tahun lalu, keempat keluargamu mencoba menjual saham di Dicuxing di bawah Lingyun Group dan diam-diam merugi besar. Kalian semua tahu itu. Yanfu dan Yanling juga pernah menghadapinya dan tahu hasilnya. Qin Yingyue menarik napas dalam-dalam. Sekarang setelah sesuatu terjadi pada putraku, kalian semua melompat keluar. Apa kalian tidak malu? Kata-kata Qin Yingyue kuat dan bergema. Itu seperti tamparan di wajah mereka. Alasan mengapa mereka berani menimbulkan masalah dengan berani adalah karena Lin Yi sudah mati. Kalau tidak, siapa yang berani berteriak di sini? Bagaimana mungkin sekelompok badut berani bertindak gegabah di depan raja? Setelah diungkap oleh Qin Yingyue, anggota 5 keluarga besar merasa malu, seolah-olah mereka berdiri telanjang di depan semua orang. Dituduh menindas yang lemah adalah hal yang wajar, tetapi ditegur di muka umum karena hal itu benar-benar memalukan. Qin Yinglong mendengus dingin. Qin Yingyue, biar kukatakan. Tuan Tualu ada di sini, jadi aku tidak akan berdebat denganmu, tapi aku akan mengatakannya hari ini. Sekalipun dia sudah mati, jangan harap kau akan hidup damai di masa depan. Kita pergi. Setelah melakukan apa yang harus mereka lakukan, keluarga Qin bersiap untuk pergi. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Mereka tidak takut pada keluarga Liang, tetapi mereka takut pada Lu Beichen. Selama dia hadir, menimbulkan lebih banyak masalah adalah hal yang mustahil. Dengan kepergian keluarga Qin, keluarga Zhao, Gu, Lu, dan Sun juga tidak melihat alasan untuk tinggal. Tujuan mereka telah tercapai. Tetapi saat itu, sebuah suara yang jelas dan tajam terdengar, menarik perhatian semua orang. Karena kalian semua sudah di sini, kenapa tidak tinggal lebih lama? Jarang sekali kita bisa bertemu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian,
buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.